Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Selera Jalanan, channel yang paling gak niat trending, gak niat viral, gak niat masuk TV. Oke, gimana para sahabat Selera Jalanan di seluruh Indonesia? Apakah kalian sehat? Ya, semoga kalian tetap sehat ya, dan semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita nyalakan timernya ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan eh, apa namanya ya, mengeksplor website pajak.go.id. Ya, jadi sobat jalanan di sini bisa belajar di sini ya, belajar terkait pajak. Oke, dan di sini saya akan mencoba membacakan untuk sobat-sobat selera jalanan semua ya. Oke, dan pertama kita akan lihat ada apa saja di pajak.go.id ini ya. Pertama di bagian menu, mari kita cek. Di menu ada profil, kemudian di profil tersebut ada overview, visi, misi, tujuan, dan maklumat pelayanan. Kemudian ada tugas dan fungsi, logo DJP, kode etik, dan kode perilaku. Kemudian struktur organisasi, daftar pejabat, dan unit kerja. Berikutnya di apa ya? Peraturan, ada peraturan, ada kurs, ada tarif bunga. Kemudian ada unduh ini maksudnya download ya, ada aplikasi perpajakan, ada formulir perpajakan. Kemudian ada informasi publik. Di sini ada daftar informasi publik, anggaran dan realisasi keuangan, kemudian transparansi kinerja Ditjen Pajak, kemudian PPID, kemudian pengaduan penyalahgunaan wewenang, kemudian penyediaan pembicara, pembahas atau moderator. Kemudian di daftar informasi publik sendiri itu ada menu apa? Ada daftar informasi yang wajib disediakan dan diinformasikan, kemudian daftar informasi yang wajib diumumkan dengan serta tidak terbaca, kemudian daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat. Kemudian anggaran dan realisasi keuangan itu ada apa saja? Ada rencana kerja dan anggaran, ada daftar isian pelaksanaan anggaran, ada realisasi belanja, ada laporan keuangan DJP. Kemudian ada transparansi kinerja Ditjen Pajak itu ada apa aja? Ada sasaran dan rencana strategis, ada rencana kerja Ditjen Pajak, kemudian laporan kinerja DJP, dan laporan tahunan DJP, kemudian realisasi pendapatan pajak. Kemudian PPID, profil PPID DJP, regulasi informasi publik, ada prosedur permohonan, ada laporan PPID, ada statistik akses informasi publik, kemudian jalur dan waktu layanan. Kemudian kemudian ada internasional, ada APA dan MAP, kemudian pertukaran informasi ada tax treaty. Kemudian di pertukaran informasi ada CBCR, ada EOI, ada piloting pertukaran data. Wah, ini banyak sekali ya menu-menunya ya. Kemudian ada menu tematik, DJP tanggap COVID-19. Kemudian ada edukasi pajak, ada infografis, ada jurnal pajak. Kemudian ada kerjasama dan kemitraan, ada klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan, kemudian ada penegakan hukum dan reformasi perpajakan. Oke, banyak sekali ya terkait menu ya yang bisa dipelajari. Kemudian setelah menu kita akan lihat yang sebelah kanannya ya. Itu ada beranda, ada badan, orang pribadi, instansi pemerintah, ada konsultan pajak, ada PJAP. Oke. Dan di sini saya akan membacakan menu yang di sebelah kanan ya. Ya.
terutama ini terkait dengan orang pribadi. Nah, oke. Dan orang pribadi di sini terbagi menjadi dua. Ada orang pribadi karyawan, ada orang pribadi yang melakukan kegiatan bebas. Oke, sekarang kita akan baca itu orang pribadi karyawan. Jadi apa saja yang harus diketahui bagi karyawan ya terkait dengan perpajakannya. Oke. Kemudian di sini ada daftar. Oke, yang pertama syarat pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Oke. Nah, dan biasa disingkat NPWP. Nah, ini. Orang pribadi dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dengan cara mengisi formulir pendaftaran secara daring yang tersedia di situs web www.pajak.go.id dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Ada 4 kategori pendaftaran nomor pokok wajib pajak pribadi, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi, baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, ataupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya, karyawan atau pegawai, kemudian pengusaha, pekerja lepas, pedagang, dan sejenisnya. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Contoh, pelamar kerja yang belum memiliki penghasilan, mahasiswa yang belum memiliki penghasilan, dan sejenisnya. 3. Apabila sudah memiliki NPWP pribadi, lalu mendapatkan penghasilan berasal dari usaha dan atau pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. 4. Warisan belum terbagi. Dalam hal wajib pajak, orang pribadi yang meninggalkan warisan belum memiliki NPWP dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan. Setelah Anda menentukan kategori tersebut, berikut dokumen yang harus dilampirkan. Oke. Nih, wajib pajak orang pribadi, baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dokumen kelengkapan berupa kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia, cukup fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian bagi warga negara asing, ada fotokopi paspor dan fotokopi kartu izin tinggal sementara atau KITAS atau kartu izin tinggal tetap atau KITAP. Berikutnya ada wajib pajak orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, namun berkeinginan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP. Dokumen kelengkapan berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP saja ya. Berikutnya, bagi wajib pajak yang usaha dan atau pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal. Apabila penghasilan berasal dari usaha dan atau pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak, silakan lampirkan dokumen berikut. Fotokopi kartu NPWP. Kemudian bagi warisan yang belum terbagi, pada dasarnya
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak warisan belum terbagi menggunakan NPWP dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan belum memiliki NPWP dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, yang mendaftarkan diri adalah wakil dari wajib pajak warisan belum terbagi, yaitu salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, pihak yang mengurus harta peninggalan. Bagi wajib pajak warisan belum terbagi, tempat pendaftarannya atau kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan, yaitu KPP yang wilayah kerjanya berada pada tempat tinggal tetap wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan beserta keluarganya sebelum meninggal dunia, atau tempat pusat kepentingan ekonomi harta warisan berada. Dokumen yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut: fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan dari wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia. Dan 2. Dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil wajib pajak warisan belum terbagi sebagai berikut: fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris, fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat. Atau berikutnya, fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Oke, kita back. Nah, kemudian tadi setelah syarat pendaftaran nomor pokok wajib pajak, berikutnya adalah saluran pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau NPWP bagi yang ingin mendaftar NPWP. Saluran yang dapat digunakan untuk mendaftarkan diri dalam rangka memperoleh nomor pokok wajib pajak adalah melalui secara elektronik melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak atau www.pajak.go.id. Coba kita cek ya, ada nggak ya pendaftaran di menunya ya. Informasi publik. Oke, nanti saja. Yang kedua adalah secara elektronik melalui bank persepsi yang telah melakukan kerjasama dengan DJP. Yang ketiga, secara tertulis disampaikan ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dengan penyampaian A. Secara langsung, B. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Tapi untuk masa pandemi ini ya, yang saya ketahui bahwa pendaftaran NPWP itu dilakukan secara online ya. Secara online. Ya, dalam rangka untuk menghindari kontak langsung ya dengan petugas. Jadi bagi masyarakat yang ingin daftar NPWP dilakukan secara online.
Oke. Oke, berikutnya kita back. Nah, pembahasan apa lagi nih? Nomor pokok wajib pajak bagi wanita kawin. Oke. Sistem pengenaan pajak berdasarkan undang-undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Apabila diperlukan, wanita dengan status kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Untuk dapat memperoleh kondisi tersebut, Anda dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai wanita kawin. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara yang pertama elektronik melalui situs web www.pajak.go.id. Kemudian yang kedua adalah tertulis dengan mengisi formulir yang bisa diunduh ya sini ya. Kemudian dokumen yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut. Yang pertama terpisah berdasarkan keputusan hakim atau biasa dikenal dengan status hidup berpisah bagi suami istri ya. Kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah fotokopi kartu tanda penduduk. Kemudian adalah menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, biasa dikenal dengan pisah harta atau PH, atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Biasa dikenal dengan memilih terpisah atau MT. Apa aja persyaratannya? Kelengkapan dokumen yang diperlukan adalah 1. Fotokopi KTP, fotokopi kartu NPWP suami dalam hal suami merupakan warga negara Indonesia, atau fotokopi paspor dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri. 2. Fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan atau dokumen sejenisnya. Dan 3. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Oke, ditahan dulu ya. Oke, berikutnya adalah perubahan data wajib pajak ya. Anda dapat melakukan perubahan data wajib pajak dalam hal 1. Data dan atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Atau 2. Perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Perubahan data dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. Wajib pajak orang pribadi. Perubahan identitas wajib pajak, yang satu. Yang kedua, perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama. Kemudian 3, perubahan sumber penghasilan wajib pajak. Yang keempat, perubahan wajib pajak menjadi wajib pajak warisan belum terbagi. Atau 5, terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya adalah wajib pajak warisan belum terbagi. Perubahan wakil wajib pajak yang satu, yang kedua,
Perubahan alamat tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama. 3. Perubahan sumber penghasilan wajib pajak. Atau 4. Terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Oke, kita lihat. Perubahan data wajib pajak dapat dilakukan secara elektronik melalui krim pajak di 1-500-200 atau live chat pada situs web www.pajak.go.id pada pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat, atau secara tertulis disampaikan ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dengan menggunakan formulir perubahan data wajib pajak. Bisa diunduh ya di warna biru itu ya. Dengan cara satu, langsung ke kantor pelayanan pajak atau melalui kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. 2. Melalui pos. Atau 3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Alamat unit kerja Ditjen Pajak dapat diakses melalui tautan berikut. Nah ini ya tautannya ya, yang warna biru ya. Kemudian pengisian formulir perubahan data adalah pada bagian informasi yang terjadi perubahan. Dokumen yang disyaratkan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa data wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak mengalami perubahan. Dalam hal permohonan perubahan data dilaksanakan oleh seorang kuasa, maka perlu disertakan surat kuasa khusus. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang berubah menjadi wajib pajak warisan belum terbagi, dokumen pendukung yang harus dilampirkan adalah fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis. 2. Dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil wajib pajak warisan belum terbagi sebagai berikut. A. Fotokopi kartu NPWP salah satu ahli waris. Dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris. B. Fotokopi akta atau surat wasiat atau dokumen lain yang dipersamakan. Dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat. Atau fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Oke, kita back. Berikutnya adalah penghapusan nomor pokok wajib pajak ya. Dari menu daftar ini yang terakhir adalah penghapusan nomor pokok wajib pajak. Oke, kita klik saja. Apabila Anda sebagai wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat Anda terdaftar, baik secara langsung maupun pos atau jasa ekspedisi. Dokumen yang diajukan dalam rangka penghapusan nomor pokok wajib pajak adalah 1. Formulir permohonan penghapusan atau NPWP dapat diunduh ya di link warna biru ini ya. Dan 2. Dokumen pendukung sesuai dengan kondisi wajib pajak sebagai berikut. Oke. Apa saja? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Apa saja? Ininya dokumen yang harus dilampirkan ya.
Yang satu adalah surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang. Dan dua, surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Permohonan dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Berikutnya, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian dokumen apa saja untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya. Dokumen apa saja? Yang pertama adalah fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis. Dan dua, surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa A. Tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau B. Tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Berikutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, atau pegawai dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP. Dokumen yang menyatakan bahwa wajib pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara. Berikutnya, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah yang telah memiliki NPWP dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan kepala keluarga. Jadi dokumen yang diperlukan adalah kartu keluarga. Kemudian wajib pajak, warisan belum terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi. Dokumen yang diperlukan apa saja? Surat pernyataan dari wakil wajib pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Ada catatannya, permohonan dapat diajukan oleh satu salah seorang ahli waris, dua pelaksana wasiat, tiga pihak yang mengurus harta peninggalan, atau empat kuasa dari wakil wajib pajak warisan belum terbagi. Berikutnya adalah wajib pajak badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha. Fotokopi akta pembubaran badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Apa saja dokumen yang diperlukan? Yaitu fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut. Kemudian, instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan atau pemungut pajak. Alasan dilakukannya penghapusan NPWP instansi pemerintah: 1. Tidak lagi beroperasi sebagai instansi pemerintah. 2. Pembubaran instansi pemerintah yang disebabkan karena penggabungan instansi pemerintah. Yang ketiga, tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Atau 4. Tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain. Dokumen pendukung yang dibutuhkan adalah laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi, entitas akuntansi, dan akuntansi pelaporan pada Kementerian Negara atau lembaga. Pemohon penghapusan NPWP instansi pemerintah adalah penanggung jawab proses likuidasi instansi pemerintah. Lanjut. Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP tidak termasuk NPWP cabang. 1. Surat pernyataan bahwa wajib pajak memiliki lebih dari satu NPWP dan 2. Fotokopi seluruh kartu NPWP yang dimiliki.
Jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak adalah paling lama. 1, 6 bulan untuk wajib pajak pribadi, wajib pajak warisan belum terbagi, dan wajib pajak instansi pemerintah. Dan 12 bulan untuk wajib pajak badan. Setelah penerbitan bukti penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik, penghapusan nomor pokok wajib pajak dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak. Oke, kita back. Nah, tadi di bagian daftar, kemudian sekarang di bagian bayar. Oke. Kita klik pembayaran dan penyetoran pajak. Anda dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, lembaga persepsi lainnya. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sarana administrasi lain ini dapat berupa 1. Bukti penerimaan negara atau BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau datang langsung ke bank persepsi. 2. Surat setoran pabean, cukai dan pajak atau SSP-CP atas pembayaran penyetoran PPh pasal 22 impor, PPN impor, dan PPN BM impor, serta PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. 3. Bukti PBK atau pemindah bukuan atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindah bukuan. Atau 4. Bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SSP atau sarana administrasi lain tersebut dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Khusus untuk pemindah bukuan, bukti PBK atau pemindah bukuan dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkan bukti PBK. Pembayaran yang Anda lakukan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran, kecuali untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu sesuai penjelasan pasal 3 ayat 3A Undang-Undang KUP. Satu jenis pajak. Jadi formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak, satu surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak PBB atau surat tagihan pajak PBB, atau surat putusan atas upaya hukum keberatan banding peninjauan kembali. Berikutnya adalah bentuk dan tata cara pengisian surat setoran pajak. Anda dapat membuat SSP secara online melalui aplikasi billing Direktorat Jenderal Pajak. Namun, apabila Anda akan menyetorkan melalui loket atau teller over counter, berikut beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Bentuk formulir SSP sesuai pada lampiran A per 09 PJ 2020. Formulir SSP dibuat dalam 2 rangkap. Lembar ke-1 untuk disampaikan kepada bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya.
Lembar kedua untuk arsip wajib pajak. Apabila diperlukan, SSP dapat dibuat lebih dari 2 rangkap sesuai dengan kebutuhan. Anda dapat mengadakan atau membuat sendiri SSP selama bentuk dan isinya sesuai dengan PR 09 PJ 2020. Cara pengisian SSP harus sesuai dengan petunjuk pengisian form SSP. Rincian kode akun pajak dan kode jenis setoran dapat dilihat di sini. Oh, tapi linknya ini ya, biasanya ada ya. Untuk NOP dan alamat NOP pada SSP hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan atau bangunan, yaitu transaksi pengalihan tanah dan atau bangunan dan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Secara umum, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah. Namun, terdapat pengecualian bagi wajib pajak. Satu, yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat yang melakukan pembayaran PPh pasal 25, PPh pasal 29, dan PPh final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak serta surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kedua, wajib pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Wajib pajak di atas diperbolehkan membayar dengan menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Namun demikian, wajib pajak di atas juga dapat melakukan pembayaran PPh pasal 25, PPh pasal 29, dan PPh final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam mata uang rupiah. Dalam kasus ini, wajib pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang rupiah tersebut ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran. Pembayaran pajak dalam mata uang dolar Amerika Serikat dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing. Oke, kita back. Ya, berikutnya adalah pembayaran pajak secara elektronik. Demi kemudahan dan kenyamanan, Anda dapat melakukan pembayaran atau penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik meliputi seluruh jenis pajak, kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan atau pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik meliputi pembayaran dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat. Khusus untuk pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 29, pajak penghasilan yang bersifat final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, pajak penghasilan minyak bumi, dan pajak penghasilan gas bumi dari wajib pajak yang memperoleh izin atau telah menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat dan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Berikutnya adalah langkah pembayaran pajak.
Di sini ada nih ya, menu kuning, image kuning yaitu buat kode billing, kemudian bayar billing ya. Apakah ini bisa diklik? Oh, tidak ya. Oke. Oh, ini mungkin ya, yang kuning itu untuk kolom yang sebelah kiri dan yang biru untuk kolom sebelah kanan. Oke, buat kode billing. Yang pertama adalah data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing. Yang pertama, NPWP penyetor pajak. Yang kedua adalah kode jenis pajak dan kode jenis setoran. Kemudian di sini ada link berupa daftar ya. Kemudian, daftar ini ya, daftar kode jenis pajak dan kode jenis setoran ya. Atau kita klik aja ya. Kita klik. Oh, di sini ada nih. Berikut adalah tabel kode jenis pajak dan kode jenis setoran untuk berbagai jenis pajak. Oke, di sini udah ada ya. Nah, contoh, ini ada nih. Yang ini adalah KAP kode akun pajak. Yang KJS adalah kode jenis setoran ya, yang ini ya. Bisa dilihat ya. Jadi sebelum membuat billing kita harus menentukan pajak apa yang akan kita bayar, kemudian kita lihat kode jenis pajaknya sama kode jenis setorannya ya. Panjang ya. Oke, tadi sudah rupanya kepencet. Oke, ini. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, masa pajak dan tahun pajak. Ya, harus kita tentukan dulu ya, masa pajak dan tahun pajaknya. Kemudian yang keempat adalah jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Oke. Kemudian bayar billing. Coba kita miringkan dulu ya. Karena tidak terbaca. Kita lihat lagi. Nah, nih. Bayar billing ya. Pembayaran billing pajak dilakukan ke rekening kas negara melalui anjungan tunai mandiri atau ATM, internet banking, mesin EDC, mobile banking, agen branchless banking, atau pada loket bank atau pos persepsi. Kita balik lagi. Iya. Karena terpotong ya. Jadi kita nggak bisa membaca. Atau teman-teman semua bisa membacanya langsung ya. Oke, untuk pembayarannya nih. Nah, sekarang nih ada saluran pembuatan kode billing ya. Pertama langsung di Direktorat Jenderal Pajak ke KPP, KP2KP atau ke agen kering pajak di 021 1500 200, kemudian layanan elektronik DJP. Kemudian 2 non DJP atau internet. Bisa melalui petugas bank atau pos persepsi, customer service atau teller tertentu. Yang kedua internet banking, bank tertentu. Kemudian penyedia jasa aplikasi perpajakan atau application service provider. Daftar penyedia jasa aplikasi bisa diklik ya. Oke. Oke, berikutnya kita back lagi ya ke menu awal tadi ya. Dan terakhir dari menu bayar adalah pemindah bukuan. Mari kita buka. Apabila terjadi kesalahan saat pembayaran atau penyetoran pajak, Anda dapat mengajukan permohonan pemindah bukuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
Kita klik sebab-sebab pemindah bukuan. Adanya kesalahan dalam pengisian formulir surat setoran pajak, kemudian surat setoran pabean, cukai dan pajak (SSPCP), baik menyangkut wajib pajak sendiri maupun wajib pajak lain. Nah, kemudian sebab yang lain adalah kesalahan dalam pengisian formulir SSP ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan atau nama wajib pajak NOP dan atau letak objek pajak, kode akun pajak dan atau kode jenis setoran, masa pajak dan atau tahun pajak, nomor ketetapan dan atau jumlah pembayaran. Berikutnya adalah kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam daerah pabean, masa pajak dan atau tahun pajak, atau jumlah pembayaran pajak. Adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara atau BPN. Berikutnya adalah kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan atau nama wajib pajak NOP dan atau letak objek pajak, kode akun pajak dan atau kode jenis setoran, masa pajak dan atau tahun pajak, nomor ketetapan dan atau jumlah pembayaran. Berikutnya adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP yang dilakukan bank persepsi, pos persepsi, lembaga persepsi lainnya. Berikutnya, kesalahan perekaman oleh petugas bank persepsi atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh bank persepsi, pos persepsi, lembaga persepsi lainnya. Kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya, kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak terjadi dalam hal data yang tertera dalam bukti PBK berbeda dengan permohonan pemindah bukuan wajib pajak. Berikutnya, dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN atau bukti PBK menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa wajib pajak dan atau objek pajak PBB. Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang terutang dalam surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak PBB atau surat tagihan pajak PBB. Berikutnya, jumlah pembayaran pada SSPCP atau bukti PBK lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan atau surat penetapan. Dan terakhir yaitu pemindah bukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan pemindah bukuan. Ini. Yang dapat dilakukan pemindah bukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP,
BPN, dan bukti PBK dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPNBM, PBB, dan Bea Materai. Yang tidak dapat dilakukan pemindah bukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan bukti PBK tidak dapat dilakukan dalam hal pemindah bukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Kemudian pemindah bukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Berikutnya, pemindah bukuan ke pelunasan bea materai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai digital. Pemindah bukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Pemindah bukuan bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Berikutnya adalah tata cara pemindah bukuan. Di sini kurang terlihat semuanya, maka gimana kalau kita buat menjadi desktop site? Oke. Tadi itu tata cara pemindah bukuan. Kita besarkan ya. Oke, kita kecilkan lagi. Dah. Permohonan pemindah bukuan diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasikan menggunakan surat permohonan pemindah bukuan. Permohonan pemindah bukuan disampaikan secara langsung ke kantor pelayanan pajak tempat pembayaran diadministrasikan atau melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak tempat pembayaran diadministrasikan. 3. Yang mengajukan permohonan pemindah bukuan adalah 1. Ini nomor 1, penyebab dilakukannya pemindah bukuan. Permohonan pemindah bukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran. Pihak yang mengajukan permohonan adalah wajib pajak penyetor. Kemudian nomor 2, penyebab PBK-nya, pemindah bukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian bukti PBK. Kemudian pihak yang mengajukan permohonan adalah dapat dilakukan secara jabatan oleh pejabat yang melaksanakan pemindah bukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak yang semula mengajukan permohonan pemindah bukuan. 3. Permohonan pemindah bukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan bukti PBK yang mencantumkan NPWP dari wajib pajak cabang yang telah dihapus. Maka pihak yang mengajukan permohonan adalah wajib pajak pusat. Kemudian penyebab yang lainnya, nomor 4, permohonan pemindah bukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan bukti PBK yang mencantumkan NPWP dari wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha atau merger. Pihak yang mengajukan permohonan adalah surviving company atau entitas baru hasil merger atau pihak yang menerima penggabungan. Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN, atau bukti PBK dapat diajukan permohonan pemindah bukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam SPT, surat tagihan pajak, dan atau surat ketetapan pajak, surat pemberitahuan pajak terhutang, surat tagihan pajak PBB dan atau surat ketetapan pajak PBB, pemberitahuan impor barang atau PIB, dokumen cukai atau surat tagihan atau surat penetapan. Berikut adalah
lampiran permohonan pemindah bukuan. Surat permohonan pemindah bukuan harus dilampiri dengan 1. Apabila penyebab dilakukannya PBK, kemudian surat permohonan pemindah bukuan harus dilampiri dengan asli SSP lembar ke-1, asli SSPCP lembar ke-1, asli bukti PBK lembar ke-1, dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran pajak penghasilan dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindah bukukan. Yang dimohonkan untuk dipindah bukukan. 2. Dalam hal permohonan pemindah bukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas bank persepsi atau pos persepsi atau bank devisa persepsi, bank persepsi mata uang asing, maka yang harus dilampiri adalah asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan bank persepsi, pos persepsi, bank devisa persepsi, bank persepsi mata uang asing tempat pembayaran. Kemudian dalam hal permohonan pemindah bukuan diajukan atas SSPCP, maka harus dilampiri dengan asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan atau surat penetapan. 4. Dalam hal permohonan pemindah bukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN atau bukti PBK yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 pada 9 digit pertama NPWP, maka harus dihampiri dengan fotokopi kartu tanda penduduk penyetor atau pihak pertama penerima pemindah bukuan. Yang kelima, badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP, dokumen yang harus dilampirkan adalah fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan. 6. Dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP yang mengajukan permohonan pemindah bukuan tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP, maka dokumen yang harus dilampiri adalah surat pernyataan dari wajib pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindah bukukan. Oke, pemindah bukuan sudah selesai. Berikutnya kita tadi orang pribadi ya. Coba kita lihat. Sekarang bagian hitung. Kita klik mekanisme penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Ini terlalu kecil tulisannya ya. Kita perbesar saja. Wajib pajak orang pribadi, baik yang berstatus karyawan ataupun melakukan pekerjaan bebas, wajib melakukan penghitungan pajak terutang yang sebenarnya di akhir tahun untuk mengetahui posisi saldo pajak yang masih harus dibayar. Objek penghasilan pajak. Objek penghasilan pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Namun demikian, terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Di antaranya adalah 1A.
Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan B. Harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 2. Warisan. 3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah apabila diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak tertentu akan menjadi penghasilan. Dan 4. Yang termasuk objek pajak adalah penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikutnya adalah penghasilan kena pajak. Langkah-langkah untuk mendapatkan besaran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. Pertama, hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besaran nilai penghasilan neto yang diperoleh dalam 1 tahun dapat diketahui dari hasil pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan atau bukti potong pajak Form 1721 yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya. Kedua, kurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto tersebut. Besaran penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak yang orang pribadi adalah sebagai berikut. 1. 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. 4,5 juta rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau sudah menikah. 3. 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan 4. 4,5 juta rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Besaran penghasilan tidak kena pajak ditentukan dari kondisi pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Dari hasil penghitungan tersebut, kita mendapatkan besaran penghasilan kena pajak. Berikutnya adalah tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. 1. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah dikenakan tarif 5%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. 3. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif 25%. Lapisan penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif 30%. Berikutnya, pelunasan pajak di tahun berjalan. Setelah diperoleh angka penghasilan kena pajak dan pajak terutang, langkah berikutnya adalah mengurangkan pajak penghasilan hasil perhitungan dengan kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang sebelumnya sudah dibayar, baik melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain ataupun penyetoran sendiri,
Hasil dari pengurangan tersebut adalah pajak penghasilan yang masih harus dibayar sendiri. Berikutnya adalah ilustrasi penghitungan pajak terutang. Setelah mengetahui konsep di atas, mari kita lihat ilustrasi berikut. Contohnya ini, Bapak Leopold, seorang pekerja kantoran dengan usaha sambilan reparasi alat elektronik, memiliki satu orang istri dan satu orang anak yang sudah berusia 2 tahun. Ia memiliki total penghasilan neto sebesar 300 juta rupiah pada tahun ini, dan di mana 200 juta rupiah berasal dari pekerjaannya di Hydra Corp dan 100 juta rupiah sisanya berasal dari usaha reparasi alat elektroniknya. Atas penghasilannya di Hydra Corp, Bapak Leopold telah dipotong pajak penghasilan sebesar 15.550.000 rupiah yang tercantum pada bukti potong Form 1721. Ibu Gemma, istri Bapak Leopold, merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Dari data tersebut dapat dilakukan penghitungan seperti ini. Ya, bisa kita lihat ya. Kita coba perbesar perhitungannya. Oke. Nah, oke. Langsung saja, dengan demikian, maka pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar total pajak terutang 30.550.000 rupiah, kemudian dikurangi kredit pajak, yaitu dari bukti potong dari Hydra Corp sebesar 15.550.000 rupiah. Maka pajak yang masih harus dibayar sebesar 15 juta rupiah. Pajak yang masih harus dibayar tidak selamanya memiliki saldo selayaknya pada kasus Bapak Leopold. Saldo dapat bernilai 0 atau bernilai lebih bayar. Dalam hal pajak yang masih harus dibayar memiliki saldo, maka wajib pajak menyetorkan kekurangannya ke kas negara. Namun bila mana saldo bernilai lebih bayar, maka wajib pajak pun dapat mengkompensasikannya ke periode pajak berikutnya atau mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, atau bisa disebut restitusi ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Berikutnya adalah pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia menggunakan tata cara lainnya yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Misalnya, berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain. Sedangkan pencatatan adalah proses pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenal pajak yang bersifat final.
Wajib pajak yang diwajibkan untuk melakukan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dikecualikan dari kewajiban tersebut adalah wajib pajak orang pribadi berkegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun atau menurut peraturan perpajakan yang berlaku diperbolehkan untuk melakukan pencatatan. Buku catatan dan dokumen data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia sesuai dengan batas daluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, kita back terkait mekanisme penghitungan pajak penghasilan pribadi. Berikutnya adalah penghitungan pajak wanita kawin. Oke, kita perbesar. Ya. Dari sudut pandang perpajakan, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga termasuk wanita kawin digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah dalam hal dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau PH atau dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri atau MT. Dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Anda sebagai wajib pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas PTKP, atau wanita kawin yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dikenakan pajak secara terpisah karena 1. Hidup terpisah berdasarkan putusan hakim. 2. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau 3. Memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami mesti tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wajib mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak sendiri. Nah, ini berikutnya adalah wanita kawin yang pisah harta atau menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri, ya, bisa dibaca ya. Nah, ini uraiannya. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bergabung dengan suami menggunakan NPWP suami. Kemudian jika berkehendak menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami, maka menggunakan NPWP sendiri. Kemudian NPWP yang telah ada. Jika menghendaki bergabung dengan suami, maka wajib mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Jika menghendaki terpisah dengan suami, maka wajib menyampaikan surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Kemudian, penghasilan yang diterima atau diperoleh. Jika menghendaki bergabung dengan suami, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Kemudian jika menghendaki terpisah dengan suami, maka atas penghasilan neto istri digabung dengan penghasilan neto suami, PPh terutang sesuai proporsi penghasilan neto. Kemudian,
Penghasilan wanita kawin yang semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja. Jika menghendaki gabung dengan suami, maka apabila telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka PPh pasal 21 yang telah dipotong bersifat final. Kemudian jika menghendaki terpisah dengan suami, PPh 21 dari pemberi kerja sebagai kredit pajak. Berikutnya pemotong atau pemungutan PPh. Wajib menunjukkan NPWP suami atau kepala keluarga kepada pemotong atau pemungut PPh jika menghendaki gabung. Tapi jika menghendaki terpisah dengan suami, wajib menunjukkan NPWP sendiri kepada pemotong atau pemungut PPh. Kemudian perhitungan pajak penghasilan. Jika menghendaki gabung dengan suami, maka berdasarkan pasal 8 ayat 1. Kemudian jika menghendaki terpisah, berdasarkan pasal 8 ayat 3 UU PPh. Kemudian kewajiban penyampaian SPT tahunan. Jika menghendaki bergabung dengan suami, maka ada pada pihak suami. Jika menghendaki terpisah, maka dilakukan sendiri oleh wanita kawin. Kemudian hak dan kewajiban lainnya ada pada pihak suami jika digabung, kemudian dilakukan sendiri oleh wanita kawin jika menghendaki terpisah. Berikutnya kita buka contoh perhitungan pisah harta atau menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat sendiri. Ini adalah contohnya. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Bisa dilihat sini ada untuk PTKP-nya ada tambahan untuk seorang istri yang bekerja ya, PTKP-nya. Selain ada tambahan untuk wajib pajak kawin sebesar 4,5 juta rupiah. Kemudian ada juga tambahan untuk seorang istri 54 juta rupiah jika digabung ya. Dua ini penghasilan istri yang melakukan kegiatan usaha dan dikenai PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Ini contohnya. Contoh yang ketiga adalah penghasilan istri yang melakukan kegiatan usaha dan dikenai tarif umum. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Oke, wanita hidup berpisah. Dikatakan hidup berpisah bila suami istri hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. Ketentuan perpajakan menyatakan 1. Pendaftaran istri yang telah hidup berpisah dalam jangka waktu 1 bulan setelah perceraian memiliki kepastian hukum, maka istri harus mempunyai NPWP sendiri. 2. Penghitungan PTKP baik untuk suami atau istri menjadi status tidak kawin dapat ditambah dengan jumlah tanggungan yang sebenarnya dan diperkenankan. 3. Pelaporan pada tahun terjadinya perceraian yang dilaporkan dalam SPT tahunan adalah
penghasilan setelah perceraian. Untuk penghasilan sampai dengan terjadinya perceraian masih dilaporkan dalam SPT tahunan suami. Pada tahun berikutnya, istri baru melaporkan seluruh penghasilannya pada SPT tahunannya. Berikut adalah contoh perhitungan wanita hidup berpisah. Bisa dibaca ya. Oke. Oke. Kita back. Berikutnya adalah lapor ya. Dan yang terakhir ya dari karyawan, orang pribadi adalah menu lapor. Kita klik. Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut SPT tahunan. PPH adalah SPT PPH untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ketentuan pengisian SPT tahunan. Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Sebagai wajib pajak, Anda wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis dan bentuk SPT tahunan. Oke. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini bisa dilihat.